Ekoteologi dalam tinjauan Alkitabiah. Ekoteologi adalah refleksi teologis yang mengkaji relasi antara Allah, manusia, dan alam ciptaan dalam terang iman. Dalam perspektif Alkitab, alam bukan sekadar latar kehidupan manusia, melainkan bagian integral dari karya penciptaan Allah yang baik dan bermakna. Karena itu, krisis ekologis yang terjadi dewasa ini tidak dapat dilepaskan dari krisis spiritual dan teologis manusia. 1. Allah sebagai sumber kehidupan dan pencipta segala sesuatu. Alkitab menegaskan bahwa Allah adalah pencipta seluruh kosmos. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, Kejadian 1:1. Penciptaan dipandang sebagai karya Allah yang baik, tertib, dan penuh maksud, yang berulang kali ditegaskan dengan pernyataan, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ekoteologi Alkitabiah bertolak dari pengakuan bahwa alam memiliki nilai intrinsik karena berasal dari Allah, bukan semata-mata karena manfaatnya bagi manusia. 2. Manusia sebagai imago Dei dan penatalayan ciptaan. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, imago Dei, Kejadian 1 ayat 26-27, dan diberi mandat untuk berkuasa atas bumi. Namun, kuasa ini harus dipahami dalam kerangka penatalayanan, stewardship, bukan dominasi. Kejadian 2 ayat 15 menegaskan bahwa manusia ditempatkan di Taman Eden, untuk mengusahakan dan memelihara. Ekoteologi menolak pandangan antroposentris ekstrim yang menempatkan manusia sebagai pusat segala sesuatu, dan mengedepankan teosentrisme, Allah sebagai pusat relasi manusia dan alam. 3. Dosa, ketamakan, dan krisis ekologis. Alkitab menunjukkan bahwa dosa manusia berdampak kosmik. Kejatuhan manusia ke dalam dosa tidak hanya merusak relasi dengan Allah, tetapi juga mengganggu harmoni ciptaan. Tanah menjadi terkutuk, Kejadian 3 ayat 17, dan alam ikut menanggung akibat dari ketidaktaatan manusia. Rasul Paulus menyatakan bahwa seluruh ciptaan mengeluh dan merasa sakit bersalin, Roma 8 ayat 22. Ekoteologi melihat eksploitasi alam, ketamakan, dan gaya hidup konsumtif sebagai manifestasi dosa struktural yang bertentangan dengan kehendak Allah. 4. Hukum Taurat dan etika ekologis. Hukum Taurat mengandung prinsip-prinsip ekologis yang kuat. Tahun Sabat dan Tahun Yobel, Imamat 25, memberi ruang bagi tanah untuk beristirahat dan pulih. Bahkan hewan dan tumbuhan dilibatkan dalam ritme kehidupan yang adil dan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam perspektif Alkitab, keadilan ekologis tidak terpisah dari keadilan sosial. Penindasan terhadap alam sering berjalan seiring dengan penindasan terhadap manusia yang lemah. 5. Kristus dan pemulihan seluruh ciptaan. Ekoteologi Kristen berpusat pada Kristus. Dalam Kolose 1 ayat 16-20 ditegaskan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Dia, dan untuk Dia, dan melalui salib Kristus, Allah memperdamaikan segala sesuatu, baik yang di bumi maupun di sorga. Keselamatan dalam Kristus bersifat kosmik, mencakup pembaruan relasi antara Allah, manusia, dan alam. Oleh karena itu, kepedulian ekologis merupakan bagian dari partisipasi orang percaya dalam karya pendamaian Kristus. 6. Pengharapan eskatologis dan tanggung jawab orang percaya. Pengharapan akan langit dan bumi yang baru, Wahyu 21 ayat 1, bukan alasan untuk mengabaikan bumi saat ini. Sebaliknya, pengharapan eskatologis memberi motivasi etis untuk hidup selaras dengan kehendak Allah sejak sekarang. Ekoteologi menegaskan bahwa orang percaya dipanggil untuk menjadi tanda kerajaan Allah dengan cara hidup yang menghormati ciptaan, sederhana, dan bertanggung jawab.